Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yakuna mu'taniyan bi ilmin arghaba fi ta'atin nahin 'anid dunya jtala mutawaqqiyan ilman yakunu muksiran qilan wa qalan wal jidala musawwara. Masih membahas tentang sifat-sifat ulamaul akhirah ya. Setelah sebelumnya kita bahas tentang ulama usu ya, ulama yang jahat. Nah, ini ulama yang baik. Melanjutkan ciri-ciri berikutnya adalah wa yakuna mu'taniyan bi ilmin arghaba. Wa yakuna mu'taniyan bi ilmin, dan adalah dia itu memperhatikan ilmu. Orang alim kalau dia memang ulama yang bagus itu akan punya perhatian yang besar terhadap ilmu, tidak berhenti belajar. Bagaimana pernah saya sampaikan, ulama-ulama dulu sampai menjelang ajal pun itu mereka tetap belajar. Imam Abdullah bin Mubarak ya, ahli hadis, ahli fikih, tasawuf, juga ikut berjihad, berperang ya. Beliau ditanya, sampai kapan engkau ini nuntut ilmu? Kata beliau, hattal mamat insyaallah, sampai mati insyaallah. Ini sifat yang jangan berhenti belajar. Ilmu apa? Kemarin sudah kita bahas ya. Ilmu pertama yang fardu ain, hal-hal yang menjadi kewajiban kita itu mesti kita prioritaskan. Belum bisa baca Al-Quran, prioritaskan baca Al-Quran, terutama bacaan-bacaan sholat itu, karena itu terkait dengan wajib ya, sah hendaknya sholat kita. Terus ilmu-ilmu apa? Kita sebagai kepala keluarga yang ngerti mestinya hukum-hukum tentang rumah tangga, berdagang, ngerti hukum-hukum tentang perdagangan dan sebagainya. Itu hal yang wajib, itu mesti diperhatikan. Arghaba fi ta'atin, yang kedua itu senang melakukan ketaatan. Jadi kalau setelah belajar tidak mau taat, ini tanda ulama yang buruk. Kalau kita masih belajar pun kemudian tidak ada keinginan untuk mengamalkan, ini juga hati-hati, banyak istighfar. Karena ciri orang yang bagus memang senang taat meskipun berat menggawinya. Yang penting senang. Nahin 'anid dunya jtala, melarang atau tidak senang dengan memandang dunia. Maksudnya adalah tidak fokus hati itu untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Jadi urusan orang mau dapat nyaman-nyaman ini tidak begitu menjadi perhatian besar bagi dia. Kadang kepingin benar kata. Mutawaqiyan ilman yakunu muksiran qilan wa qalan. Menjaga ilmu dari banyak berkata-kata, qila wa qala, ujar ini ujar itu. Jadi tidak banyak berpandir, apalagi sekedar pandiran menyampaikan sesuatu yang belum tentu betul. Di zaman sekarang apalagi hati-hati ini para pemilu ini, kadang berita itu ya, masing-masing men-share yang menguntungkan apa yang didukung, entah benar entah salah, kadang tidak peduli. Maka mestinya hati-hati, setiap yang kita ucapkan ada tanggung jawabnya. Kalau sekarang yang kita share itu ada tanggung jawabnya, meskipun kita menggunakan akun palsu. Ini nomor nggak ada yang tahu juga, sarser, ada malaikat yang nyatet. Kemudian wal jidala musawwala, menghindari jidal yang dihiasi, perdebatan kalau tidak karena Allah, untuk Allah, dan dilandasi dengan landasan yang benar, itu tercela.
debat yang tercela. Debat tujuannya supaya orang jatuh aja. Nah itu jangan. Debat itu mestinya, walaupun Allah suruh kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru kepada Tuhan kalian dengan apa? Hikmah. Hikmah di sini maknanya adalah al-hujjah al-balighah, argumentasi yang logis, yang kuat. Ngajak itu dengan dalil, dengan argumen. Bil hujjah, bil hikmah itu maknanya begitu. Kemudian mau'izah hasanah, pelajaran yang baik. Kemudian jadilhum billati hiya ahsan, debatlah dengan cara yang lebih baik. Rasulullah berdebat dengan orang-orang kafir itu. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Siapa Tuhanku itu, kata Namrud. Tuhanku itu, kata Ibrahim, yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang hidup, bikin orang hidup, bikin orang mati itu Tuhan. Kata Namrud, ana uhyi wa umit, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Panggil dua orang, satu disuruh bunuh, satunya dibiarin hidup. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, Tuhanku itu yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya ke barat. Kalau engkau ngaku Tuhan, coba balik, terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Nah, terdiam, kan agama menjawab. Akhirnya main kekuasaan, bakar Ibrahim. Kadang-kala lagi membantah. Itu jidal berdasarkan argumen, berdasarkan apa? Dalil, logika. Kalau perkaranya itu masih dalam jangkauan akal, pakai logika tidak apa-apa. Tapi kalau di luar jangkauan akal, nggak usah pakai logika, nggak usah. Karena tidak sanggup juga. Ada, tapi itu di agama lain malah. Ada videonya itu. Sekarang kan kita mau dengar ceramahnya agama lain bisa. Kebetulan ada yang nanya itu. Tuhan mereka ini salah satunya kan baru setelah usia 30 tahun ada diangkat jadi Tuhan itu kan. Dan itu setelah 300 tahun. Nah, usia lahirnya ada ceritanya sampai kecil. Nah, usia 12 tahun sampai usia 30 atau 25 tadi itu kok tidak ada ceritanya. Ngapain? Tuhan kita ini ngapain? Kata yang jawab, ya, dia kan punya adik, punya ibu, punya bapak, ya. Katanya gitu. Maka tugas dia waktu masih usia 12 tahun ke atas ini, dia membantu ibunya gitu. Membantu ibunya dan sekolah. Tuhan sekolah. Jadi nanti Tuhan alumni sekolah mana? Nah, hal-hal begitu bisa didebat sebetulnya, didebat. Kalau untuk urusan memang dia menginginkan debat, bisa didebat, tidak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah juga berdebat dengan orang-orang Nasrani dari Najran. Beristilah mereka datang ke Madinah. Beristilah. Mendebat Rasulullah, kemudian didebat di Masjid Nabawi. Kemudian sudah nyata-nyata jelas mereka tetap ngeyel. Apa ngeyel itu? Ada akun kalah. Akhirnya Rasulullah sampai ngajak mubahalah. Mubahalah. Ada di Al-Quran cerita itu. Jadi itu debat boleh untuk urusan kalau kita menginginkan menjelaskan kebenaran dan orang itu memang perlu disanggah alasan-alasannya. Tapi kalau mereka tidak ingin debat juga, ya sudah, tidak usah. Nah, orang ciri ulama itu dia menghindari itu kecuali diperlukan. Wa yakunu mujtaniyan tarafuhu mat'amin wa bimaskanin wa asati dzaka tahammulan. Ini ciri berikutnya. Dan dia itu mujtaniban, menjauhi. Tarafuh
tarafuhu mat'amin, bermewah-mewah dalam hal makan. Ya ulama al-akhirah kadang mikirkan makan itu harus nyaman terus, apalagi harus mahal. Sekarang itu kan begitu kadang, nyamannya sebetulnya sama tapi harus mahal di restoran yang terkenal. Makanya kalau kita lihat itu ya, penuh itu restoran-restoran yang mahal-mahal. Kalau ke atas itu ada lewat aja Mas, sering lewat kalau ke masjid atas. Ada garlic fried rice ada tulisan gitu, menu itu garlic fried rice, harganya 54.000 satu porsi. Aku ya biar menukari makanan 54.000. Kalau kita terjemahin itu, garlic itu kan bawang putih, fried itu goreng, rice itu nasi. Jadi kalau terjemahan sederhananya nasi goreng bawang putih. Kalau pakai tulisan Indonesia nasi goreng 10.000 dapat di bawahnya. Kalau di atas 54.000, diganti namanya bahasa Inggris. Kita melihat itu dia senyum aja. Tidak harus begitu, bikin sendiri bisa, dan tidak mahal-mahal bawang putih. Jadi menghindari tarofuh tadi, bermewah-mewah di dalam makanan, kemudian wabi maskanin, tempat tinggal. Yang bikin hidup susah itu kadang gaya hidup kita. Orang bisa, kenapa kita kada? Orang itu bagus rumahnya, bisa membaiki, anaknya disekolahkan di sekolah favorit mahal-mahal, apalagi mobilnya kesana kemari, ya, ganti mobil, kendaraannya bagus, bajunya bagus, sampean abahnya kan sama itu pangkatnya, kenapa kada bisa? Akhirnya menuruti gaya orang. Ibarat baju, kita ini ukuran masing-masing beda, terus melihat orang itu bajunya itu khawatir tukar. Kenapa kita kada? Nuruti baju orang, ukuran orang belum tentu cocok untuk kita sendiri. Dan itu yang bikin kehidupan susah itu kadang begitu. Bukan karena tidak cukup Allah kasih rezeki, tetapi karena tidak cukup tadi gaya hidup tadi, bikin stres. Banyak kasus begitu. Akhirnya terlilit hutang, bayar cicilan ini, bayar cicilan itu, gara-gara nuruti gaya hidup. Wa bimaskanin wa atatin, perabotan, zakat tahammula. Yang demikian itu bisa dia tahammul, menoleransi, tidak apa-apa, sederhana, tidak apa-apa. Urusan anak tidak boleh yang sederhana, ya tidak begitu. Berapa kemampuannya Allah kasih, cukupnya beli susu SGM, ya nggak usah mikir Morinaga karena itu mahal. Atau mungkin tidak pakai susu, cari ganti yang lain. Kita dulu waktu kecil juga jarang dapat susu, ASI aja cukup kalau masih menyusu. Kadang ketika itu berat, keperluan berat, tidak cukup terus. Akhirnya kalau ulama begitu juga gayanya, yang dipikirkan akhirnya kan amplop. Musim kampanye, musim panen. Ada Kiai Dimyati di Jawa Timur sana, dikasih miliaran itu dari calon. Saya dikembalikan. Ada kita punya teman juga begitu, suruh dukung, miliaran dikasih, tapi ya tidak mau tadi. Yang mau ya banyak. Kenapa tadi bisa terpengaruh begitu? Pertama tadi gaya hidup, ditambahi lagi, oh Ustadz ini begini dua, kenapa seorang kada kawa? Nambahi lagi, tambah berat gitu. Ujung-ujungnya bukan gaya, tapi justru malah ya, hina di pandangan manusia, tagih-tagih kesana kemari, tidak dipercaya orang. Dan yang jelas itu pasti pusing. Saya dulu punya ada rekan itu,
Sudah tahu di ini pas COVID itu ya, maksudnya COVID ya. Sebelumnya itu kena PHK. PHK itu dapat pesangon banyak karena perusahaan bagus. Tapi mikirnya tidak jauh, yang dilakukan merenovasi rumah direnovasi karena merasa harta banyak nih. Ujungnya apa? Anak banyak, kemudian duit habis kan, duit habis, pusing akhirnya ya. Karena bekas orang sugih itu ngalih kalau sudah jatuh miskin, mau pinjem supan, akhirnya minta investasi kan. Investasi, mau apa, nanam modal kan, dana orang diambil, tapi ternyata dipakai sehingga akhirnya pusing sendiri kan, pusing, tidak bisa ini. Gara-gara itulah. Pokoknya kalau Allah kasih apa cukupkan, jadi tinggalkan itu tarofuh bermewah-mewah, kecuali memang tidak cukup ya. Kalau tidak cukup ya cari tambahan. Biasanya makan tidak cukup, makan dengan sederhana tidak cukup ya. Kerja. Wa tana'uman wa tazayyunan bilibasihi, apa, berenak-enakan hidup kemudian berhias-hias di dalam pakaian. Jadi itu ditinggalkan, bukan berarti tidak boleh ya. Kalau memang Allah kasih rezeki yang banyak, mau seperti itu ya tidak apa-apa, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala, rasa syukur kepada Allah. Tetapi kalau punya pandangan ini cukup untuk anak, ini untuk apa ya, sedang-sedang aja. Kalau kelebihan duit silakan, tapi perhatikan juga kiri kanan, jangan sampai kemudian bikin orang iri. Walaupun kita nggak berdosa, tapi orang nggak memandang itu, apa namanya, rasa empati itu penting. Kemudian wa ilal qanaati wa taqalluli ma'ila, dia lebih ma'il artinya condong, ma'ilan. Ada ngaran orang ma'ilan. Ma'ilan maulah. Ma'ilan itu bahasa Banjarnya apa artinya? Bangun itu ya. Begitu bangun maulah. Maulah anak. Jadi ma'ilan maulah. Padahal bahasa Arab mailan maulah itu bagus ya artinya. Mailan itu condong, maulahu itu Tuhan. Jadi condong kepada Tuhan maksudnya. Ini kalau bahasa Banjar mailan maulah itu. Mailan stoman maulah. Jadi orang yang ulama di sini, ulama ul akhirah, dia condong kepada qanaah dan taqallud. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah beri dalam urusan duniawi, rizki dan sebagainya, merasa cukup. Kadang berpikir nambahi kemana enggak. Tentu kalau memang cukup ya. Kalau gitu sudah kita bahas di bagian awal tadi, kalau hidup sendiri ya enggak masalah. Jadi kalau hidup punya anak, punya istri, lihat kita mungkin merasa cukup, istri anak kelaparan, tidak boleh begitu. Jadi qanaah untuk urusan duniawi, bukan untuk urusan ilmu, urusan amal. Kalau untuk urusan ilmu, urusan amal itu mestinya kita melihatnya ke atas kan. Oh si A ini bisa, dia gajinya segitu, dia bisa apa, rajin ke masjid, bisa apa, nyumbang, bisa ini. Padahal penghasilannya kurang lebih, kenapa saya ndak? Mestinya begitu untuk urusan amal. Kemudian taqallul, hal yang sedikit ya, dia tidak protes kepada Allah Ta'ala. Wa yakunu munqabidan anis sultan ya. Ciri berikutnya adalah dia menjauhi penguasa. Dalam sebuah riwayat oleh Imam As-Suyuti, kitab beliau ada hadis ya, wa man ata abwa basultan uftutina, siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa
maka dia akan terkena fitnah. Ulamaul akhirah tidak datangi penguasa, tapi penguasa yang baik dia mendatangi para ulama. Kaidahnya begitu. Karena ulama itu mestinya lebih tinggi kedudukannya dari penguasa. Kalau ulamanya betul ulama akhirat, yang datang penguasanya bukan ulamanya. Kecuali nanti ada penjelasan di bawahnya. Apa fitnahnya itu? Fitnah datang ke penguasa. Ada riwayat di bawahnya itu, Abu Dzar ini sahabat berkata kepada Salamah, wahai Salamah, jangan mendekati penguasa. Fa innaka la tusibu syai'an min dunyahu, karena sesungguhnya engkau itu tidaklah mendapatkan sedikit pun dari dunia mereka. Dapat sesuatu dari penguasa itu, illa asabu min dinika afdhala min, melainkan mereka itu dapat menimpa agama engkau itu yang lebih besar daripada yang engkau dapatkan itu. Ini kalau penguasanya zalim ya, nggak pakai hukum Allah Ta'ala. Penguasa yang pakai hukum Allah Ta'ala saja dinasihati oleh Syaqiq al-Balkhi, gurunya Hatim al-Asam. Harun ar-Rasyid pernah datang kepada Syaqiq, dinasihati oleh Syaqiq. Intinya apa? Supaya taat kepada hukum Allah Ta'ala. Jaga rakyat engkau itu supaya taat. Jaga rakyat supaya taat. Rakyat lapar, rakyat ini aja itu tanggung jawab penguasa, apalagi rakyat itu durhaka kepada Allah Ta'ala dan penguasa membiarin. Bahaya itu, bahaya. Penguasa itu yang merupakan kepala negara, gubernur dan sebagainya. Kemudian Syaqiq mengatakan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, fa illam taf'al fi mulkika bi dinillah, kalau engkau tidak menjalankan agama Allah di dalam wilayah kekuasaan engkau, fa anta za'imu ahlin nar, engkau kelak akan menjadi pemimpinnya penduduk neraka. Mimpin bawa rakyat ke dalam neraka. Karena apa? Tidak mimpin dalam berkuasa itu tidak mau pakai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Khalifah Harun ar-Rasyid yang sering ceritanya itu dengan Abu Nuwas, ada Abu Nawas. Itu khalifah yang adil, dikenal tidak cuma taat, tapi juga sering mengunjungi para ulama, dinasihati, kadang sampai menangis. Datangi Imam Al-Fudail bin Iyad, dinasihati oleh Al-Fudail bin Iyad sampai nangis-nangis beliau. Mau bulik itu, mau meninggalkan duit ribuan dinar oleh Imam Al-Fudail bin Iyad, tidak diterima. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad malah marah. Ini balasan engkau setelah aku nasihati, kata Imam Al-Fudail bin Iyad. Jadi kadahakun gitu. Setelah itu ulik ya, dengan pembantunya Khalifah Harun ar-Rasyid. Bininya di dalam rumah, tahu tadi mau dikasih duit, tidak diterima, akhirnya geremeng, kata orang Jawa. Apa kalau kata orang geremeng itu apa? Ngomel ya, ngomel. Kita ini kan banyak punya keperluan, gak diterima aja, bahasa kita begitu. Rupanya pembantunya tadi Khalifah Harun ar-Rasyid itu dengar bebulik, hendak menjulung, diusir oleh Imam Al-Fudail bin Iyad. Itu ulama-ulama dulu itu bisa begitu. Mereka tidak datang apalagi minta sumbangan, tapi mereka justru didatangi. Kadang dikasih itu tidak mau. Imam Sufyan Ats-Tsauri misalnya, beliau ini ketika penguasa itu zalim, beliau katakan, kalau diundang walaupun engkau suruh baca doa atau membacakan kulhu saja, maka jangan dihadiri. Kenapa itu? Jadi simbol nanti, oh ini loh mendukung kezaliman. Walaupun sekedar hadir, walaupun sekedar suruh baca doa. Makanya di sini ciri ulamaul akhirah,
wa yakunu munqabidan 'anis sultan za alla yakuna alaihi yauman dakhila. Dia tidak ada sehari pun masuk ke tempat mereka. Karena tadi kita setuju, kita dapat dunia, tapi agama kita bisa ini. Kalau kita tidak setuju, kita protes, fitnahnya apa? Fitnahnya kita yang sulit. Kayak Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu sebenarnya didatangi, diundang datang ke namanya Sultan Dhohir Baibars, Malik Dhohir Baibars, di Damaskus. Beliau Imam An-Nawawi, penulis kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Malik Dhohir Baibars ini apa? Dulunya panglima perang pada perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut ini perang antara pasukan kaum muslimin di Mesir dipimpin oleh siapa itu? Kepala negaranya itu Izzuddin ini ulamanya. Saifuddin Qutus, Syekh Qutus, panglimanya itu Malik Dhohir belum jadi raja ya, jadi Baibars. Pasukan Tatar waktu itu, bubuhan Genghis Khan itu sudah mengalahkan kaum muslimin di Baghdad, Irak. Itu sudah habis, itu dibantainya, kepala negara mati, dibunuhnya. Mau nyerang Mesir, dihadapin itu Malik Dhohir Baibars, akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Tatar itu. Pasukan yang nggak pernah kalah, berhasil dikalahkan oleh Saifuddin Qutus Al-Mu'izzi dengan Malik Dhohir Baibars. Setelah itu Saifuddin Qutus meninggal, ganti Malik Dhohir Baibars jadi penguasa Mesir dan sekitarnya. Dan itu yang menghadapi, selain Tatar tadi, menghadapi pasukan Salib ya, pada perang Salib. Untuk membiayai perang itu perlu duit dan membuat kebijakan, tapi perlu ulama untuk menyetujuinya. Diundang itu para ulama termasuk Imam An-Nawawi untuk apa? Menyetujui mau menarik pajak kepada masyarakat di Damaskus. Damaskus itu Suriah sekarang. Apa kata Imam An-Nawawi? Engkau ini kan dulunya budak, sekarang engkau Allah berikan kekuasaan, sugih, punya budak banyak sekarang. Tiap budak itu punya perhiasan, perhiasannya banyak juga, disebut oleh Imam An-Nawawi. Maka gunakan itu dulu. Kalau harta negara habis, tidak cukup lagi, baru engkau boleh untuk menarik pajak dari kaum muslimin untuk membiayai jihad. Padahal itu jihad itu secara fikih boleh diminta pajak, itu boleh kalau kas negara tidak cukup. Para ulama lain membolehkan. Tetapi Imam An-Nawawi melihat masalahnya tidak sesederhana itu. Masalahnya ini penguasanya mewah-mewah hidupnya, sementara rakyat ini sulit, kok diambil, mau diambil. Maka Imam An-Nawawi tidak mengizinkan itu, tidak mau beliau. Syarik, rupanya syarik. Nah ini yang dikatakan mendatangi pintu penguasa itu dapat fitnah tadi. Kalau bisa tidak ketemu, tidak usah ketemu. Kalau tidak setuju, sulit. Imam An-Nawawi akhirnya apa? Kata Malik Dhohir Baibars, pecat dia dari semua jabatannya. Kata anak buahnya, dia nggak punya jabatan. Akhirnya diusir Imam An-Nawawi itu, diusir, tidak di Damaskus lagi. Ini penguasanya bagus sebetulnya ya, bagus penguasanya. Karena apa tadi? Untuk berjihad melawan pasukan musuh. Ulamanya juga bagus, ulamanya bagus, diusir. Rupanya ulama-ulama yang lain melihat Imam An-Nawawi akhirnya pergi ke Nawa. Nawa ini daerah asal kelahiran beliau. Nawawi itu dari kata Nawa, pergi ke Nawa. Para ulama lain kemudian diskusi. Ini ulama besar kita, guru kita Imam An-Nawawi ini sampaikan kepada Dhohir Baibars bahwasanya ya engkau usir itu adalah guru kita, guru kami.
ulama kami. Akhirnya Zahir bin Baz minta maaf, suruhlah kembali ke Damaskus. Tapi Imam An-Nawawi tidak mau, sampai kemudian tetap wafat di Nawa beliau. Ini ulama yang memang betul-betul amanah terhadap ilmunya, mau benar mau bagaimanapun, kalau itu benar dia katakan. Illa linushin, kecuali untuk memberikan nasihat, maka boleh ya datang ke penguasa beri nasihat. Au lidaf'i madzalimin, atau untuk menolak kezaliman, datangi bagus. Untuk apa? Memprotes, menyampaikan ini loh kezaliman, harusnya diselesaikan. Au lisyafaati fil maradi fadkhula, atau untuk menolong orang-orang yang sakit, maka masuk tidak apa-apa, tapi tetap hati-hati tadi. Hati-hati jangan menginginkan dunia, atau hati-hati nanti juga kalau dapat bala, dapat ujian seperti Imam An-Nawawi begitu, ya sabar-sabar. Baik, ini mungkin beberapa bait dari kitab ini terkait dengan bagaimana ulama yang baik atau ulama-ulama